satu penyakit yang namanya diabetes. Nah, jadi kalau kita bicara tentang diabetes ini, ya, apakah orang yang bisa kena diabetes adalah faktor keturunan? Ya, faktor keturunan juga bisa, tapi juga faktor gaya hidupnya. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, yang kita akan bahas hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, nah, jadi kalau Bapak Ibu kita makan, ya, nah, kita makan, ini di mana kalau kita makan, ini akan membuat kadar gula darah kita naik, Bapak Ibu. Ya, siapapun dari kita, kalau habis kita makan nasi, kemudian nanti kita makan buah, ya, itu akan menaikkan gula darah kita. Nah, pada saat pada saat kita makan, waktu mulai kita mengunyah di mulut, nah, mulut kita ini, tubuh kita ini di mana mempunyai satu organ yang namanya pankreas yang akan menghasilkan insulin. Nah, jadi pada saat kita mulai mengunyah makanan, nah otak sudah memerintahkan pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, insulin ini gunanya apa? Dia menarik gula yang masuk dalam darah pada saat kita makan, masuk ke dalam darah gulanya. Nah, gula ini ditarik ke mana? Ke otot, ke organ-organ lain, ke ginjal, ke otak, ke jantung, ke kaki, dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya otot kita, ya, organ-organ tubuh kita masih bisa berfungsi, ya. Nah, jadi kalau kita kurang gula, salah satunya yang kita rasakan adalah kita nggak bisa berpikir karena otak kita ini kurang gula, ya. Oleh karena itu kita harus makan sesuatu yang meningkatkan energi, yaitu karbohidrat, ya. Nah, dengan kita makan karbohidrat ini membuat tubuh kita beraktivitas, ya, otak kita beraktivitas, otot kita bergerak, ya, makanya kita bisa jalan dan sebagainya, ya. Nah, dan juga itulah yang terjadi. Dan juga kalau pada saat kita kekurangan gula darah, nah gula tadi itu ada simpanannya. Nah, dia akan dikeluarkan, ya, pada saat kita membutuhkannya. Nah, itu yang terjadi dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang yang namanya penyebab diabetes, ya. Jadi kalau kita penyebab apa kenapa bisa terjadi diabetes? Apakah orang yang punya faktor keturunan juga berpengaruh? Ada memang pengaruhnya, ya. Belum lagi kalau kita bicara diabetes ini, apakah orang yang sering minum manis akan menyebabkan diabetes, ya? Ya, belum tentu juga. Siapa tahu habis dia minum manis, dia beraktivitas, dia seorang atlet, dia seorang kuli panggul, ya. Jadi kalau di kuli panggul, atlet, kalau dia habis minum manis, dia beraktivitas, gulanya dibakar lagi. Tapi beda halnya kalau kita minum manis, tapi kalau kita kerjanya hanya duduk. Nah, itu berbeda, Bapak Ibu. Ada juga orang yang nggak suka manis, tapi kok bisa diabetes. Nah, karena dia mempunyai faktor stres. Jadi stres juga bisa meningkatkan gula darah kita, ya. Gula darah kita bisa naik tinggi karena faktor stres. Jadi stres bisa menaikkan gula darah tanpa salah makan. Gula darah bisa meningkat hingga 300%. Jadi kalau kita bicara tentang stres ini, ya bisa terjadi, diabetes ini bisa terjadi pada umur berapapun juga, ya. Jadi kalau misalnya seorang anak SMA suka stres, ya, ujian selalu nggak bisa, nah itu bisa membuat dia suatu saat terpicu diabetes, ya. Ataupun juga misalnya orang yang sudah mulai mapan, tiba-tiba investasinya turun, dia stres. Sebentar, ini ada join. Ini saya harus klik apa ya? Add a room atau apa ya? Halo, Bu Visan mengundang saya masuk ke room 4 ya? Halo? Kenapa, Dok? Dok, enggak. Lanjut aja, Dok. Oh, jadi ini saya harus klik apa supaya layar saya ini mati? Recreate add a room, open all room. Ini udah muncul kok, Dok? Iya, sudah muncul. Saya harus klik apa ini? Nggak usah, Dok. Ignore aja. Ignore, oke, baik. Oke, Oke, Dok. lanjut ya.
Ya. Oke. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara faktor stres, ya, ya, kenapa ada seorang orang yang lanjut usia bisa suatu saat dia selalu jaga makan tapi bisa diabetes? Karena faktor stres, ya. Karena dia 40 tahun tinggal sama menantunya yang kayak macan. Bisa juga dia stres terus, akhirnya ya diabetes. Itu juga bisa terjadi, ya. Jadi kalau kita bicara diabetes ini penyebabnya memang bisa yang namanya faktor faktor keturunan, ya. Jadi kalau bapak ibu Anda, kakek nenek Anda, moyang Anda ada yang pernah diabetes, Anda punya resiko terkena diabetes, ya. Jadi resiko itu tetap ada, cuma faktornya tidak besar, ya. Jadi faktor keturunan itu cuma sekian persen, tapi yang paling banyak adalah gaya hidup. Nah, kalau kita bicara tentang faktor gaya hidup adalah faktor yang bukan keturunan, ya. Jadi apakah stres, ya, jarang berolahraga, ataupun dia juga yang namanya pola makannya nggak benar. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pola makan yang bisa menyebabkan diabetes melitus. Nah, jadi kalau kita bicara pola makan ini, ya pertama kita bicara tentang makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, jadi kalau karbohidrat itu bisa nasi, bisa bakmi, bisa kue tiaw, bisa roti, bisa bakpao, dan sepupu-sepupunya, ya. Bisa jagung, bisa kentang, kalau di daerah timur ada sagu, nah itu juga karbohidrat, ya. Nah, buah-buahan juga karbohidrat. Anda makan sesuatu yang manis seperti es campur itu juga karbohidrat, ya. Jadi ubi itu juga singkong, itu juga karbohidrat. Kentang tadi juga karbohidrat. Apalagi minuman-minuman yang rasanya manis. Jadi kalau kita lihat, kalau minum air putih gulanya 0, ya. Nah, kalau misalnya kita makan minum minuman yang manis, nah ini Anda lihat nih kandungan gula pasirnya. Yang paling tinggi adalah soda. Ya, Anda bayangkan soda ini gulanya tinggi sekali. Gulanya ini satu kaleng ini bisa 18 sendok teh. Ya, jadi kalau Anda mau cepat jadi diabetes, sering-seringlah minum soda. Ya, jadi itu karena apa? Jadi kalau kita bicara diabetes, mau makanan yang terasa manis atau tidak manis, selama mengandung karbohidrat, dia akan meningkatkan gula darah. Jadi kalau Anda makan buah, itu ada karbohidratnya, walaupun dia fruktosa, tapi ujung-ujungnya akan jadi glukosa, ya. Jadi kalau Anda makan anggur atau makan jeruk beberapa butir, oke. Tapi kalau Anda makan jeruknya terlalu banyak atau anggurnya terlalu banyak, bisa memicu diabetes. Ya, jadi karbohidrat makan nasinya dikit bagus, tapi kalau makan nasinya banyak bisa memicu diabetes. Begitu. Jadi kalau Anda sering makan manis, ya, sering makan manis, sering minum manis, itu bisa memicu diabetes. Apalagi minum manisnya di malam hari. Karena malam hari tidak dibakar lagi. Ya, makanya kalau kita makan nasi di malam hari, paling bagus tuh idealnya jam 6, jam 7. Ya, boleh makan, tapi lihat waktunya juga. Kalau sudah jam 8, jam 9, nasi sudah mulai dikurangi setengah. Ya, kalau Anda late dinner. Nah, jadi kalau misalnya saya makan malam lapar lagi, misalnya gimana? Makan malam yang kedua. Nah, Anda bisa beli misalnya ikan goreng, ya, ataupun misalnya ayam goreng, itu kan protein. Nah, protein tidak menjadi gula, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bicara karbohidrat, ini yang akan meningkatkan gula darah kita, ya. Jadi diabetes itu konsepnya itu bukan berarti manis saja, tapi bagaimana setelah manis ini diolah atau tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda makan manis, nah makan yang permen, ya, apalagi permen ini kan gulanya tinggi. Anda makan 1 biji permen, Anda seperti nambah 5 sendok makan nasi. Ya, makan coklat, makan es krim, ya belum lagi kita bicara bahan tambahan makanannya. Permen rasa jeruk, ya. Jeruk 1 kilo 40.000, permennya cuma 2.000.
Anda berharap itu jeruk asli, ya. Belum lagi kalau kita bicara permen ini belum bisa tahan 2 tahun. Jeruk paling berapa lama, ya. Itulah yang namanya bahan tambahan makanan. Selain meningkatkan gula darah, memicu diabetes kalau ini terlalu sering, ya, ini juga memicu kanker, ya, permen, ya. Sirup. Nah, sirup ini juga menjadi gula seketika, ya. Jadi Anda minum sirup, oke, habis puasa, oke, boleh. Tapi jangan sampai kebanyakan karena gulanya akan bertambah terus, menjadi gulanya cepat, ya. Minuman manis tadi saya sudah bahas ya. Ini jangan minum di malam hari, ya. Jadi ini juga akan meningkatkan gula darah. Jadi orang bisa jadi diabetes kalau dia punya kebiasaan minum manis di malam hari karena nggak dibakar energi dari gula ini. Nah, akibatnya apa? Selain nggak dibakar, pada saat kita minum manis di malam hari, kita tidur, gula itu akan dirubah menjadi trigliserid. Akhirnya apa? Trigliserid kita tinggi, ya. Bahkan kalau Anda minum 1 kaleng saja, itu bisa meningkatkan omset diabetes Anda 20%, ya. Gula darah maksudnya, bukan omset, ya. Jadi Anda bayangkan saja gulanya sangat tinggi. Nah, makan es campur, ya. Jadi makan es campur ini menjadi gula seketika. Nah, tadi kita bahas menjadi gula seketika, itu maksudnya kecepatan jadi gulanya cepat. Nah, makanan-makanan yang kecepatan menjadi gulanya cepat, ya, ini yang gampang menyebabkan diabetes. Jadi pola makan seperti ini yang kalau kita sering makan yang manis-manis, nah ini kecepatan jadi gula cepat itu sering gampang jadi diabetes. Nah, ini boleh dimakan, boleh 1 potong, bukan 1 kotak, ya. Menjadi gulanya cepat loh ini. Jadi walaupun ada promo buy one get one, makanya 1. Jajanan pasar, nah ini juga 1 atau 2 lah, ya. Nah, kalau kalep ya udah gula darahnya naik. Ini seketika juga ini. Nah, makanan yang dirafinasi. Dirafinasi itu artinya diubah lagi. Kan bubur ini dari nasi kan. Anda pernah dengar nasi jadi bubur kan? Nah, makanan yang dirafinasi dia lebih cepat jadi gulanya. Makanya kita sering dengar makan bubur cepat lapar. Ya, kenapa? Dia cepat jadi gulanya. Nah, indeks glikemiknya juga tinggi. Jadi dia menjadi gula tuh lebih cepat. Makanya yang menjadi gula di cepat ini jangan makan di malam hari. Yang menjadi gula cepat ini makanya di siang hari. Oke. Minum es teh manis siang hari bagus buat liver, tapi di malam hari nggak bagus gitu ya. Kalaupun malam mau minum manis, Anda pakai madu. Nah, itu manisnya bagus, nggak apa-apa. Ya. Jadi makanan yang cepat jadi gula ini termasuk makanan manis, bubur itu bagusnya pagi atau siang hari. Jadi, wah kalau begitu Pak yang jual bubur malam bagaimana? Ya udahlah namanya kebenaran harus terungkapkan. Lontong, nah ini cepat jadi gula, indeks glikemiknya tinggi, dia cepat jadi gula sehingga makanan lontong seperti ini makannya pagi atau siang karena kita masih bisa beraktivitas untuk membakar gulanya gitu. Ya, jadi usahakan bubur, lontong jangan makan di malam hari. Jadi kalau Anda punya kebiasaan makan bubur di malam hari, makan lontong di malam hari, itu gampang jadi diabetes. Nah, buah-buahan bagaimana Pak? Kalau saya malam hari saya makan buah aja Pak. Justru itu yang salah. Justru malam nggak boleh makan buah. Kenapa? Mau salad, mau buah-buahan, mau durian, potongan buah, mau jus, apalagi jusnya tambah gula lagi, ya, tambah susu kental manis. Anda tahu susu kental manis itu adalah sirup susu, bukan susu. Nah, ini akan jadi gula, buah-buahan ini akan jadi gula. Ini buah murni ya, 5 jam lagi. Anda kebayang nggak? Anda makan buah jam 9 malam, dia jadi gula tuh jam 2 tengah malam waktu kita tidur. Inilah yang membuat diabetes, membuat trigliserid kita tinggi. Ya, kenapa ada orang trigliserid tinggi? Karena malamnya makan buah. Jadi kalau kita bicara makan malam ya, jadi saya sudah katakan makan nasi itu jam 6, jam 7 yang terakhir kalau mau 1 porsi. Ya, kalau jam 8, jam 9 sudah setengah porsi. Ya, dengan patokan tidur kita jam 10 ya. Jadi
kalaupun jam 10, jam 11 Anda kelaparan, lapar itu artinya kita harus makan. Tubuh itu memberikan tanda bahwa kita harus makan. Tapi apa yang dimakan? Ya. Jadi kalau jam 10, jam 11 makannya ayam, protein, ikan, protein. Itu oke, tahu, tempe, telur, oke. Ya. Itu tidak akan jadi gula tapi mengenyangkan tubuh kita. Oke. Nah, sekarang kita bicara nasi. Nasi putih gulanya juga tinggi, ya. Kalau memang bisa usahakan nasinya setengah. Lauknya yang banyak, itu lebih oke. Jadi itu juga akan membuat Anda kenyang, bukan nasinya yang banyak, ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi makan, ya kalau pagi malam ya, kalau bisa nasinya separuh, ya setengah, setengah piring, bukan setengah magicom, ya, setengah piring. Pak, kalau gitu gula merah, nasi merah bagus, bagus, ya. Tapi sama-sama bagus dengan nasi putih, cuma bedanya dia jadi gula 3 jam lagi. Jadi kalau Anda merasa, oh nasi merah sehat, saya makan yang banyak dong nasi merah. Tetap gula darah Anda akan naik, tapi 3 jam lagi. Itu aja bedanya. Ya, kalau misalnya Anda sarapan nasi merah, bagus. Kalau siang sudah lemes, ya atau pagi nggak makan dari pagi atau sarapannya terlalu dikit, makannya nasi putih. Jangan makan nasi merah, ya. Tetap jumlahnya juga tidak begitu banyak. Nah, jadi nasi putih sama nasi merah sama-sama jadi gula, cuma beda di waktu. Itu aja. Begitu. Ya kalau Anda membutuhkan energi itu sekarang untuk bekerja, Anda pilih nasi putih. Seperti cuma bedanya, nah ini memang nasi merah tidak cepat jadi gula aja, tapi tetap akan jadi gula totalnya 3 jam. Gitu. Nah, ini yang membuat Indonesia banyak yang kena diabetes. Karena insulin kita tidak dirancang untuk bekerja dalam 2 jenis karbohidrat sekaligus. Jadi makannya gimana, Pak? Harus terpisah, gitu. Terpisah itu bukan piringnya terpisah, waktu makannya yang terpisah. Jadi pagi misalnya makan nasi, malamnya makan mie, oke. Atau siangnya makan mie, malamnya makan nasi, oke. Jadi jangan makan 2 jenis karbohidrat secara bersamaan. Karena apa? Insulin kita akan menurunkan gula darah salah satunya aja. Artinya dia tetap akan tinggi gula darah ini. Nah, kecepatan jadi gula sama dia nggak bisa turunkan gula dengan baik karena 2 jenis karbohidrat atau lebih. Inilah yang membuat kebiasaan ini akan menjadikan orang itu diabetes. Ya, jadi sekali lagi kita nggak pernah diajarkan makan mie sama nasi. Siapa yang ngajarin? Kalau Anda makan mie instan seperti ini, sudah digambarkan pakai protein, pakai telur, pakai udang, atau ayam, pakai sayur. Nah, kalau Anda pakai nasi, sekali lagi, siapa yang ngajarin? Ya, jadi Anda tahu nggak mie instan ini itu disuruh pemerintah buat untuk apa? Tahu gagasan awal? Untuk korban gempa bumi, ya. Jadi kalau nggak gempa bumi jangan makan mie instan. Ya, jadi, "Oh, Pak, saya gempa bumi ekonomi." Oh, boleh, sekali-sekali oke, ya. Ya, tapi kalaupun Anda memang terpaksa makan mie, ya paling nggak seminggu sekali, dan usahakan tambahkan protein, minimal telur, ya. Apa tempe, apa tahu, apa ayam, apa udang, minimal telur, dan ada sayurnya, itu akan komplit sekali, ya. Nah, ini bagus, ya, mie goreng dengan protein. Brokolinya itu tukangnya, jadi sayur itu tukang. Penambahan protein dalam karbohidrat akan mengurangi gulanya. Nah, inilah nggak jadi diabetes, mencegah diabetesnya. Jadi penting sekali makan karbo harus ada protein. Ditambah sayur itu lebih bagus lagi, ya. Ditambah brokoli, sayur yang lain boleh. Nah, itu menurunkan, mencegah terjadinya diabetes. Nah, kalau beli nasi uduk jangan pakai bihun, karena bihun itu karbohidrat. Ya, pakai telur bagus, pakai timun bagus. Ya, jangan pakai bihun, jangan pakai perkedel kentang karena itu karbohidrat. Begitu. Ya, kalau sedikit-sedikit masih oke, tapi kalau Anda banyak itu yang masalah.
Jadi penambahan protein akan menghambat karbohidrat jadi diabetes. Protein itu apa saja? Bisa telur. Nah, kalau telur, bicara telur yang paling bagus apa? Telur ceplok dibandingkan telur dadar, ya. Dan jangan makan telur setengah matang. Ovum koidnya bisa menyebabkan katarak dan menyebabkan kerusakan ginjal. Makanya jangan minum STMJ. Nggak bagus itu, karena setengah matang. Ya. Kemudian tahu, tempe, ikan, daging, telur, udang, cumi, oke itu protein. Susu itu juga ya. Jadi protein akan menghambat karbohidrat jadi gula. Apalagi ada sayur. Sayur ini tukangnya sekali lagi. Ya, jadi kalau ada sayur, jadi itu akan membantu protein menghambat terjadinya gula berlebihan dari makanan kita. Nah, ini yang ideal nih. Nggak jadi diabetes karena sayurnya banyak. Ya, proteinnya cukup, karbohidratnya sedikit. Nah, ini yang ideal. Ini nasinya setengah piring, bukan setengah magicom. Ya, ini kebiasaan nih. Ada beberapa tempat saya lihat kalau lagi di kondangan, nasinya menggunung. Nah, ini memang bagus nih, ada proteinnya, ada sayurnya, oke. Tapi sekali lagi, orang ini kuli bangunan atau bukan? Kalau kuli bangunan masih oke, karena dia habis itu kerja keras. Tapi kalau kerjanya cuma duduk, nasinya seiprit setengah. Lauknya yang banyak nggak apa-apa. Protein, sayurnya kalau bisa yang banyak kan daripada nasinya. Itu yang bagus. Kalau Anda makan hamburger, ada yang salah dengan ini. Ya, ada bilang, wah nggak boleh makan fast food, junk food. Anda tahu nggak pengertian fast food, junk food? Junk food itu makanan yang bohong. Misalnya kayak permen tadi, permen rasa jeruk, jeruknya bohong. Ya, soda rasa stroberi, itu bohong. Mana soda itu bukan masukin buah stroberi. Ya, tapi perasaannya itu junk food. Tapi kalau Anda makan hamburger, rotinya nggak apa-apa. Ayamnya protein, ada sayurnya lagi seladanya. Ya, ini bagus. Kalau Anda jalan ke mall makan ini bagus. Karena ya kalau nggak ada nasi, lagi pingin makan ini nggak masalah. Ada protein, ada karbo, ada sayurnya. Nah, kalau Anda beli roti, kira-kira pilih roti isi coklat atau roti isi daging? The best-nya adalah rotinya isi daging, karena daging protein. Protein menghambat karbohidrat dari roti. Kalau Anda coklat, itu udah berarti double karbohidrat. Dari rotinya, dari tepungnya ditambah coklatnya. Inilah yang gampang menyebabkan diabetes, apalagi dimakan di malam hari. Gitu. Kalau Anda lagi ke restoran cepat saji ya, kayak gini, ayam oke. Ya memang the best-nya ayam kampung sih. Paling bagus memang bagian dada daripada paha. Tapi kan dia protein, masih oke. Dibandingkan Anda makan yang junk food. Ini fast food nggak masalah. Banyak orang salah kaprah. Nasinya bukan juga memang udah nasi seperti biasa. Nah, yang salah itu kalau makan nasi udah ayam tambah kentang. Kentang itu karbo. Karbo tambah karbo dari nasinya. Gitu. Ya, jadi sodanya yang nggak benar karena soda stroberi bukan pakai stroberi, itu yang junk food. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kalau sudah sakit. Jadi tadi adalah pola makan yang harus dihindari untuk mencegah diabetes atau sudah terjadi diabetes, nggak boleh makannya seperti itu lagi. Gitu. Jadi karbohidrat tetap perlu, tapi dalam jumlah yang dikit. Ya. Nah, kalau kita sekarang lihat yang namanya kita makan, kembali lagi. Kita makan, kita kunyah-kunyah, kita telan, masuk ke lambung, kemudian dari lambung ini akan diserap ke dalam darah. Akhirnya gula kita naik dalam darah. Nah, naik yang tidak seharusnya ini akan dibantu oleh insulin. Jadi insulin dihasilkan oleh yang namanya pankreas, ya. Ini yang hijau ini adalah insulin. Nah, insulin ini akan menarik gula dari darah ini kemana? Ke otot. Makanya kita bisa bergerak, bisa berjalan, ya. Jadi ke organ-organ, ke hati, jantung, limpa, ginjal, paru-paru, ya.
Nah, ini adalah bagaimana mekanisme glukosa dalam tubuh kita. Ini yang sehat, ini yang terjadi pada orang sehat. Nah, jadi gula ini membuat kita ini jadi beraktivitas, bergerak, ya. Makanya kalau malam itu, nah kita jangan sampai makan yang gula ini terlalu banyak, karbohidrat terlalu banyak. Kenapa? Akan membuat kita ini susah tidur salah satunya. Jadi kalau orang insomnia, udah tahu dia susah tidur, jangan makan gula atau karbohidrat terlalu banyak di malam hari. Otak Anda jadi berpikir, gitu. Ya, Pak, nanti kan saya perlu aktivitas juga Pak, dalam mimpi, dikejar-kejar setan gitu. Itu nggak perlu, itu kan cuma mimpi ya. Makanya kalau ada yang mimpinya misalnya Anda jatuh ke selokan, terus kaki Anda kayak bergerak gitu ya. Nah, itu karena kelebihan gula pada saat Anda mau tidur ya. Nah, kita lihat tipe penyakit diabetes. Ada tipe 1, nanti kita bahas, ada tipe 2, ada tipe gestasional, ini yang pada ibu hamil, dan tipe lainnya. Nah, banyak akibat pemakaian obat, jadi ada obat-obat steroid yang bisa menaikkan gula darah. Ataupun penyakit pada pankreas, nah itu yang bisa menyebabkan orang tuh diabetes karena kerusakan dari pankreas atau dari faktor obat-obatan, tipe lainnya. Ada 4, sebenarnya ada satu lagi tipe 1,5, tipe 1,5. Ini gabungan antara tipe 1 dan tipe 2, tapi ini nggak saya bahas malam hari ini ya. Karena sebenarnya dia gabungan aja. Nah, sekarang tipe 1. Nah, tipe 1 ini nggak banyak. Seringkali ini pada mulai terjadi ketahuannya anak-anak, waktu dia anak-anak. Karena apa? Karena ini terjadi karena pankreasnya rusak. Ya. Jadi pankreas yang warna kuning ini, dia tidak menghasilkan insulin. Nah, akibatnya apa? Gula dalam darah tetap tinggi. Jadi diabetes itu maksudnya gula darah itu tinggi dari yang seharusnya. Jadi misalkan kita ambil patokan 150 misalnya, atau 200 misalnya. Jadi kalau dia lebih dari 200, itu namanya diabetes. Jadi kalau dia belum 200, itu belum diabetes. Jadi kalau gula yang kita makan tadi, nah ini tidak bisa dikeluarkan oleh insulin. Insulin kan narik gula keluar supaya ke organ, ke otot. Nah, nggak bisa dikeluarkan. Nah, inilah yang membuat terjadinya gula darah lebih dari 200, namanya diabetes. Karena kerusakan pankreas gitu ya. Nah, kalau tipe 2, nah, tipe 2 ini yang paling banyak. Nah, ini kena diabetes gara-gara bukan hanya faktor keturunan tapi faktor gaya hidupnya. Nah, jadi pankreas ini menghasilkan insulin yang cukup. Tapi masalahnya insulinnya nggak bisa tarik secara maksimal gula yang berlebihan ini keluar untuk dipakai. Nah, karena terjadi hambatan. Nah, inilah yang bisa yang banyak terjadi di kita semua. Nah, ini yang di mana orang ini dia minum obat gula biasanya. Kalau yang tipe 1 dia tergantung insulin. Kalau tipe 2 dia minum obat, dia juga bisa suntik insulin. Nah, jadi kalau Anda mau bedakan bagaimana tipe 1, tipe 2, tipe 1 itu biasanya sejak anak-anak dan dia tergantung dengan insulin. Kalau tipe 2 ini tidak harus sejak anak-anak ya, seringnya pada orang dewasa, seringnya lebih dari 30 tahun, tapi walaupun kurang dari 30 tahun juga bisa terjadi ya. Nah, ini bisa umumnya minum obat dan kalau memang perlu dibantu dengan insulin, dia dibantu dengan insulin. Tapi sejarahnya dia perlu minum obat ya. Dia pernah minum obat. Sekali lagi, pankreasnya tidak rusak, tapi dia mengalami hambatan, tidak aktif. Ya, kenapa dia tidak aktif? Dia down, tidak semangat lagi. Makanya harus dikasih semangat lagi. Nah, semangatnya itu salah satunya kita aktifkan insulinnya untuk bekerja lagi untuk menarik. Oke, nah kemudian diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Nah, ini terjadi karena hormon kehamilannya itu eh, diakibatkan karena ada hubungannya dengan hormon dari insulinnya. Jadi hormon kehamilannya mengacaukan hormon insulinnya, kira-kira gitu. Sehingga gula darahnya naik hanya saat hamil. Setelah dia melahirkan, dia sudah tidak gula darah tinggi lagi. Tapi si ibu ini punya risiko yang lebih besar dari ibu hamil lainnya yang tidak mengalami diabetes gestasional atau diabetes ibu hamil. Oke, nah kalau gitu
Bagaimana gejalanya? Saya mau beritahu Anda, Bapak Ibu, bahwa orang kena diabetes 5 tahun pertama tidak ada gejalanya. Ya, 5 tahun pertama nggak ada gejala ini. Ya, tapi kalau sudah 5 tahun baru ada gejala. Nah, ini yang menakutkan, Bapak Ibu. Seringkali orang nggak tahu dia kena diabetes. Udah lewat 5 tahun baru muncul gejala. Nah, gejalanya apa? Gejalanya dia badannya gatal-gatal. Nah, ini juga salah satu gejala diabetes, ya. Nah, jadi gatal-gatal, tapi gatalnya ini nggak bisa digaruk, ya. Itu di mana-mana aja bisa. Atau memang gatalnya ini di kemaluan. Nah, bagi pria dan juga kalau wanita mungkin ada keputihan. Nah, ini sering terjadi karena jamur, gampang jamuran. Ya, pria juga bisa ya di kemaluan karena jamur juga bisa. Kemudian yang juga kita lihat orang ini gampang sekali lelah, cepat lelah. Jadi nyetir gampang lelah, udah nguap, udah ngantuk, ya. Nah, ini dengar seminar dari saya setengah jam sudah mulai lelah. Nah, jangan-jangan diabetes gitu ya. Nah, kemudian juga luka susah sembuh. Nah, ini juga salah satu gejala diabetes. Ya, misalnya dia mengalami jerawat. Jerawat tuh biasanya seminggu udah mulai baik kan tanpa dipegang udah dia mulai baikan. Tapi ini bertahun-tahun nggak sembuh. Jangan-jangan dia diabetes. Atau dia mengalami infeksi di telinga, nggak sembuh-sembuh. Nah, jangan-jangan itu diabetes ya. Saya punya satu pasien ya, dia jerawatnya itu susah sekali sembuh. Ya, saya cuma bilang coba 2 minggu nggak makan permen sama sekali, nggak minum manis terutama soda. Akhirnya apa? Setelah 2 minggu itu kering jerawatnya. Kenapa? Karena manis itu membuat luka sulit sembuh. Ya, kalau kemudian juga ke berat badan turun mendadak tanpa diet, ya. Jadi bukan kurus loh ya. Maksudnya dia tadinya gemuk, makannya banyak, ya, tapi langsingnya mendadak nggak ada diet, ya. Jadi ini beda ya kalau misalnya Anda punya teman yang, oh Pak, dia tuh makannya banyak tapi tetap kurus. Nah itu beda. Itu ektomorf namanya, ya. Jadi apalagi gejala diabetes yang lainnya. Nah, ini juga termasuk tadi luka yang susah sembuh tuh bisul yang hilang timbul, ya, atau ada kesemutan, nah, atau suka kram. Nah, kesemutan ini adalah salah satu tanda diabetes, ya. Kemarin teman gereja saya bilang, wah ini saya jangan-jangan saya kemasukan Roh Kudus nih. Bukan, ya itu diabetes. Ternyata memang benar dia diabetes, suka kesemutan. Ya, kemudian juga suka matanya buram. Nah, ini juga harusnya dia buram itu oke kalau dia udah tua plus. Tapi masih muda, tapi dia buram. Ya, paling gampangnya kalau Anda merasa pandangan Anda mulai kabur, Anda cek ke dokter mata, pokoknya kalau dia bukan gula aman. Tapi kalau karena faktor gula, ini yang membuat pandangan juga mulai buram. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian juga yang terjadi adalah, nah ini, suka makan, cepat lapar. Ya, jadi kalau dia jam 7 makan nasi, belum 1 jam udah lapar lagi. Ya, makan mie goreng jam 8. Jam 10 makan soto ayam. Ya, nah, itu kemungkinannya ada 2 ya. Yang pertama kesurupan, kedua diabetes ya kalau Anda punya gejala seperti itu. Ya, jadi orang diabetes kenapa cepat lapar? Karena gulanya nggak bisa dipakai. Akhirnya dia cepat lapar. Ya. Kemudian sering kencing, ya, sering kencing. Jadi kalau Anda sering kencing, terutama dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, Anda kencing 4 sampai 5 kali. Dan itu gejalanya 3 bulan. Nah, itu confirm diabetes. Ya. Jadi bangun kencing, bangun kencing, bangun kencing gitu ya. Kemudian juga sering haus ya. Jadi sering haus itu juga gejala diabetes ya. Jadi sekali lagi gejala-gejala diabetes ini tanda-tandanya
kita perlu tahu, jangan-jangan ada kita atau keluarga kita yang menderita diabetes, ya. Oke. Nah, jadi faktor diabetes ini juga selain dari faktor cara makan, kelebihan stres, termasuk juga ini loh, masalah tidur yang kurang juga. Jadi kalau suka begadang ya, pagi tidurnya terlalu malam, itu bisa membuat kita lapar, Bapak Ibu. Nah, itu kita makan cenderung memicu kita makan nasi lagi di malam hari, di tengah malam. Belum lagi namanya kita tidur ini ya, yang pas, yang cukup ini juga membantu dalam proses pembakaran. Ya, makanya kalau tidur kita nggak berkualitas, ini salah satu memicu diabetes juga. Ya, selain dari faktor tadi, makan dan stres. Makanya tidur yang nyenyak itu bagus. Makanya kalau Anda suka tidur, saya ajarkan nih bagaimana caranya. Nah, Anda bisa meminum segelas susu tanpa lemak sebelum tidur, ya. Kenapa? Karena triptofan dalam susu ini akan membuat tidur kita lebih kualitasnya lebih bagus. Tidur 4 jam seperti tidur 6 jam, ya. Jadi tidur kita jauh-jauh lebih nyenyak. Oh Pak, saya susah tidur. Nah, Anda boleh, saya kasih lagi satu resep. Anda boleh minum, Anda tahu selada, ya Anda jus, Anda minum jusnya, biasanya tidurnya cepat. Nah, kalau Anda mau yang lebih praktis, Anda boleh coba suplemen dari Greenwood, yang namanya Aisin, ya, Sleep Care. Nah, itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Ya, jadi mencegah itu lebih baik daripada kita ngobati, Bapak Ibu. Nah, yang namanya diabetes ini, tadi saya sudah katakan, 5 tahun pertama tidak ada gejalanya. Jadi kalau kita cek, nggak sengaja ukur gula darah, itu bisa ketahuan. Ya, tapi sekali lagi 5 tahun pertama nggak ada gejala. Nah, makanya kalau kita bicara tentang gula darah, nah ini kalau cek kayak gini, ini untuk memantau sebenarnya. Bukan untuk mendiagnosa kita diabetes atau tidak. Jadi kalau Anda cek di sini tinggi, oke. Anda perlu cek pemeriksaan gula yang lebih oke lagi untuk mengatakan Anda diabetes atau tidak. Tapi kalau Anda sudah diabetes, Anda boleh di rumah pakai alat ini untuk memantau. Ini perlu, ya, supaya Anda tahu tiap hari diperiksa. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, pengukuran yang untuk menentukan Anda diabetes atau tidak, itu namanya pengukuran 2 jam postprandial. Nah, tapi ini sudah cara yang seringkali tidak dipakai lagi. Orang lebih banyak periksa namanya HbA1c. Ya, jadi kalau pakai 2 jam postprandial ini, jam 10 malam Anda disuruh mulai puasa, jam 8 pagi ambil darah. Belum makan, puasa. Jadi Anda ambil gula darahnya, darahnya dicek. Nah, namanya gula darah puasa yang di atas ini. Kemudian Anda disuruh makan, 2 jam setelah makan, Anda makannya 75 gram, nggak banyak-banyak. Kemudian Anda diperiksa sekali lagi, ambil darahnya lagi, dilihat. Jadi gula darah 2 jam ini antara puasa dan setelah makan. Nah, yang dikatakan normal, kalau gula darah puasanya 110 dan setelah makannya kurang dari 140. Itu normal, ya. Tapi kalau ternyata gula darah puasa Anda 110 sampai 125 dan gula darah setelah makannya 140 sampai 199, namanya ini kondisi prediabetes. Sebentar lagi diabetes, harus mulai dijaga. Anda nggak perlu minum obat, Anda bisa minum kapsul atau glukoblok yang ada dalam Greenwood ini supaya mencegah, ya, minimal citosan, ya, itu juga bisa menurunkan gula darah, ya. Kalau memang ini prediabetes, ya kalau bisa tambahkan kapsul ini, sudah mulai jaga-jaga dengan dosis yang rendah. Tapi kalau sudah diabetes, puasanya itu 126 ke atas, gula darah setelah makannya 200 ke atas. Nah, ini dikatakan diabetes. Nah, yang paling akurat atau yang paling sekarang banyak dipakai adalah HbA1c. Sebenarnya ini bukan mengukur gula, jadi mengukur gaya hidup kita 3 bulan terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat HbA1c itu apa? Itu gabungan gula dengan hemoglobin, sel darah merah. Jadi sesuai dengan umur sel darah merah yang kurang lebih 3 bulan atau sampai 120 hari,
Nah, ini gula ini akan terikat. Jadi kita bisa pantau namanya HbA1c. Nah, kalau HbA1c-nya 4,5 sampai 6,4, bagi yang misalnya belum diabetes, artinya dia tidak diabetes. Atau 6,5 sampai 7. Tapi kalau dia diabetes, kalau dia bisa dari angka 4,5 sampai 7, itu sangat-sangat bagus. Ya, 7,1 sampai 8 itu tidak baik. Jadi yang belum ketahuan dia diabetes atau tidak, berarti kalau 7,5 dia diabetes. Atau dia sudah diabetes dengan nilai 7,5, berarti dia terpantau, terkontrol tapi tidak begitu bagus. Lebih dari 8, nah itu diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Ataupun Anda sudah menderita diabetes yang memang gula darahnya selalu tinggi. Nah, ini yang perlu dipantau. Karena ini yang membuat organ-organ bisa rusak. Ini yang membuat terjadinya yang namanya komplikasi pada orang diabetes. Jadi, kalau orang sudah terlanjur diabetes, dia harus memantau HbA1c-nya 3 bulan terakhir, pemantauan hari-hari dari pemeriksaan di jari tadi, seperti itu. Ya, jadi kalau memang yang belum diabetes, ceknya langsung ini aja nggak apa-apa. Jadi kalau Anda misalnya nilainya 6, oh berarti Anda nggak diabetes. Tapi nilainya Anda misalnya 9, oh Anda sudah diabetes. Ya. Solusi dari medis di rumah sakit atau Anda jumpa dokter, dikasih obat-obatan. Kalau memang Anda tipe 2 yang paling banyak ya. Ataupun kalau memang sudah terjadi komplikasi, dibantu dengan insulin. Tapi kalau dia tipe 1, hanya insulin. Ya, itu biasanya. Nah, obat-obatan ini efek sampingnya ada. Salah satunya misalnya metformin, sering menyebabkan sakit MAH, ya. Jadi orang yang sering makan metformin gampang untuk sakit MAH. Itu dari efek samping yang ringan, ya. Dan ada juga efek samping lainnya. Nah, kalau kita bicara solusi apa dari perusahaan Greenwood, nah ini bagi yang Anda yang sekali lagi belum diabetes, atau pre-diabetes, atau yang sudah diabetes. Selain obat, Anda boleh bantu dengan suplemen ini yang bisa membantu untuk gula darah. Nah, pertama, saya sangat menyarankan Anda meminum air alkali yang dihasilkan dari botol Waterson ini. Kenapa? Karena cenderung pH tubuh orang diabetes asam. Dengan pH yang asam, karena disebabkan gula darah yang tinggi, gampang terjadi komplikasi. Makanya orang diabetes atau mencegah saat disarankan minum air alkali karena pH-nya tinggi ya. Jadi salah satunya dari air alkali ini membantu mencegah atau membantu mengontrol gula darah dari diabetes. Ini membantu ya, tentunya harus didampingi dengan suplemen lainnya juga untuk memperkuatnya ya. Mengurangi kekentalan darah. Nah, ini yang terjadi pada orang diabetes, darahnya kental. Ya, makanya gulanya tinggi, darahnya kental. Ibarat kalau Anda kasih air gula, gulanya makin banyak kan makin kental airnya. Ya. Nah, air alkali dalam botol Waterson akan terjadi pH 8 sampai 8,5 dalam waktu 15 detik, dikocok aja. Jadi Anda cuma masukkan air minum biasa dari dispenser atau galon, Anda kocok-kocok 15 detik, terus Anda minum airnya sudah alkali dengan pH 8 sampai 8,5. Ya. Kemudian juga, nah ini bagus untuk mencegah juga, atau kalaupun sudah terjadi pre-diabetes atau diabetes, citosan. Dia bagus untuk mengurangi gula darah. Ya, apalagi diabetes ini temennya bukan hanya diabetes. Biasanya juga darah tinggi, asam urat, lemak darah tinggi. Nah, ini yang kita bantu dengan citosan. Jadi kalau orang asam urat, bukan dibantu dengan artropo. Mentang-mentang sendi atropo. Ya salah. Citosan dong, karena dia detox. Ya. Jadi saya kemarin itu mendengar beberapa distributor bantu dengan atropo. Bukan ya, citosan. Jadi mentang-mentang asam urat di sendi terus dikasih atropo. Citosan ya. Minumnya sebelum makan, 3 kali 4 kapsul. Nah, seperti itu. Ini yang jagonya kalau memang sudah pre-diabetes ataupun sudah terjadi diabetes. Ya, ini yang namanya glukokapsul. Ya, gluko ini sebenarnya kepanjangannya glukoblok. Ya, jadi memang glukoblok ini dia mengandung ekstrak dari daun mulberry. Ya,
sebagai informasi buat Anda, yang namanya Gluka Kapsul ini sudah mendapatkan sertifikasi dari GMP, GAP, GEP, HACCP, FDA. Ini produk yang sudah dapat banyak penghargaan. Dan untuk teknologi produksinya, dia menggunakan super low warm water dry ion cell broken wall. Jadi memang dia membuat tidak rusak nutrisinya. Jadi waktu diminum, dia masih full nutrisinya. Dan memang untuk mulberry ini, daun mulberry ini, ada jurnal yang diteliti di Korea ini, di mana 2,5 sampai 5 gram daun mulberry ini bisa meningkatkan gula darah. Menurunkan gula darah. Ya, menurunkan gula darah. Jadi daun mulberry pun bisa turunkan gula darah. Di mana daun mulberry ini, dia juga di mana dia mengandung, kenapa bisa menurunkan gula darah? Dia mengandung yang namanya gula blocker. Jadi penghambat gula juga. Ya, yang di mana dia bisa mengontrol gula darah. Selain itu, daun mulberry ini bisa membantu menurunkan berat badan pada penderita diabetes. Ya, kemudian yang kedua adalah ginkgo biloba. Ya, ginkgo biloba ini merupakan satu tanaman tertua yang umurnya 300 juta tahun. Ya, di mana dia meningkatkan aliran darah dalam tubuh kita, terutama di otak. Ya, dan juga bisa untuk pembuluh darah jantung juga bisa. Nah, intinya melancarkan aliran darah. Karena salah satu masalah orang diabetes itu kan darahnya nggak lancar. Ya, darahnya cenderung kental, gampang terjadi penyumbatan di jantung atau di otak. Ya. Kemudian ada ekstrak astragalus. Nah, astragalus ini secara umum dia fungsinya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, dia juga antioksidan. Dan pada pengobatan Tiongkok, astragalus ini banyak digunakan untuk orang yang mengalami pilek, flu, infeksi pernapasan lainnya, termasuk COVID, ya, atau misalnya otot-otot pegel, ini juga banyak, ya. Dan satu lagi adalah balsam pear powder. Ini balsam pear powder ini tahu nggak apa? Pare, Bapak Ibu. Pare ini terkenal ya. Jadi kalau Anda tahu pare yang ukurannya panjang, kita bagi dua, kita buang bijinya, kita jus. Wah, ini paling bagus buat hepatitis ya. Saya punya pasien saya selama dia minum jus pare ya, dia minum hepatitisnya membaik ya. Makanya kalau ada yang hepatitis yang baik, kasih yang ada parenya. Ya, apalagi dia disertai diabetes ya. Nah, dan juga pare ini menurunkan gula darah juga. Ya, dia menurunkan gula darah dan juga sekaligus pare ini menurunkan tekanan darah, menurunkan lemak darah, ya, dan dia menutrisi sel, ya, dari gizi ini. Jadi kalau Anda sudah terjadi diabetes, Anda boleh konsumsi 3 kali 2 kapsul sesudah makan, didampingi boleh dengan obat jarak 1 jam, yang penting sesudah makan, ya. Kalau Anda yang pre-diabetes, Anda boleh 3 kali 1, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda seorang penderita diabetes yang gula darahnya sering kali tidak terkontrol, Anda bisa minum dengan dosis yang lebih tinggi lagi. 3 kali 3 atau 3 kali 4. Ya. Prinsipnya, gula darah Anda stabil dengan minum ini. Ya. Nah, spirulina kapsul ini bukan turunkan gula darah, tapi dia memberikan nutrisi pada orang diabetes, apalagi disertai anemia, dia lemah, atau ada masalah pencernaan. Tapi paling tidak, kalau dia lapar, orang diabetes kan gampang lapar. Dia makan spirulina, dia bisa mencegah dia lapar, ya. Nah, ini juga boleh diminumkan atau minumnya sebelum makan juga boleh, supaya dia makan nasinya nggak banyak. Jadi dia udah kenyang sedikit duluan, ditambah makan dikit, makannya nggak banyak, ya, nasinya nggak banyak. Ini juga boleh dibantu dengan spirulina. Penelitian tentang blueberry. Orang yang mengkonsumsi blueberry 23% lebih rendah resikonya terkena diabetes. Jadi Anda minum blueberry, satu, untuk mencegah diabetes. Kedua, kalaupun sudah terjadi diabetes, membantu menghindari komplikasi dari organ-organ. Nah, buah blueberry ini, Anda boleh minum yang blueberry baby corn ini, isinya 12 botol, 1 botol sehari cukup. Ini penambahan. Ya, ini seperti ini. Anda boleh minum 1 botol sehari setelah makan. Ya, ini Anda minum 50 ml per botol ini sama dengan 300 gram blueberry segar.
Blueberry juice juga boleh, ya. Blueberry juice ini juga dia mengandung banyak beri-berian dan cherry yang mengandung antioksidan, ya. Jadi antioksidannya tinggi sehingga mencegah juga diabetes dan mencegah komplikasi dari diabetes yang sudah terjadi. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa minum 2 bungkus, dilarutkan dengan 150 ml air dingin, atau dengan jus buah, boleh. Nah, ini diminumnya 2 bungkus sehari, boleh, untuk mencegah diabetes. Nah, komplikasinya apa? Hal yang paling menakutkan dari diabetes ini, ya, Bapak Ibu. Pertama kita lihat masalah mata, jantung, stroke, dan sebagainya. Kita lihat satu-satu. Pertama, mata. Tadi mulai dari kabur. Dari kabur, akhirnya merusak retina, akhirnya terjadi seperti ini. Jadi kalau orang diabetes tuh rasanya gimana kalau sudah gulanya selalu tinggi, komplikasi ke mata, ini. Seperti ini. Kalau yang kiri tuh orang normal, lihat. Yang kanan tuh orang diabetes. Kayak gini nih, tuh. Jadi ada yang bagian yang rusak dari matanya, dari retina matanya. Karena sebabkan gula darah yang selalu tinggi. Jadi prinsip pengobatan, prinsip membantu orang diabetes, turunkan gula, stabilkan gula, baru sekaligus untuk komplikasinya. Jangan hanya komplikasinya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah mata ini bisa memicu kebutaan. Selain untuk menurunkan gula dengan citosan atau glukokapsul tadi, kita bantu dengan eye care, ya, eye care soft gel. Jadi glukokapsul, citosan itu wajib, ya, ditambah dengan eye care kalau sudah terjadi komplikasi mata. Kalau memang bisa tambah BB-Con tadi lebih bagus lagi, atau BB Juice, ya. Stroke. Jadi orang diabetes itu sering terjadi stroke itu karena diabetes itu ada temennya. Ada darah tinggi, ada lemak darah tinggi, ada asam urat tinggi, akhirnya terjadi stroke, terutama tekanan darah, ya. Dan darahnya kental orang diabetes, apalagi pecah pembuluh darah seperti. Nah, kondisi seperti ini, nah kita kalau dia stroke penyumbatan, kita boleh bantu dengan dipsi atau lecithin atau brain care, ya, seperti itu. Nah, kalau dia ini komplikasinya di jantung, nah makanya orang diabetes suka tuh dada kadang-kadang sakit sebelah kiri. Nah, ini kalau dia sudah sampai serangan jantung, komplikasi dari diabetes ini, Anda boleh dengan dipsi, lecithin ataupun jiangxi. Nah, ini selain dari citosan dan glukokapsul tadi. Jadi citosan glukokapsul itu nggak boleh stop. Apalagi orang itu nggak bisa pantang makan. Citosan itu wajib sebelum makannya. Nah, yang sering terjadi juga orang diabetes implikasi di ginjal. Jadi ginjal itu awal-awal rusaknya itu kencingnya berbuih. Lama-lama keruh. Lama-lama kencingnya dikit sampai nggak bisa kencing. Nah, kondisi seperti ini harus cuci darah. Nah, kalau sudah orang diabetes komplikasi cuci darah, usahakan citosan glukokapsulnya tetap diminum. Ditambah dengan perbaikan dari yang namanya ginjalnya, dari kidney care kapsul for men kalau dia per laki-laki, for woman kalau dia perempuan. Ya, saya lupa tambahkan gambarnya for woman. Dan juga kordi. Kordi ini juga membantu kerusakan ginjal. Ya, sekali lagi citosan atau glukokapsul juga kalau bisa diikutkan. Ini apa ya? Ya, pokoknya nggak bisa gitu ya. Anda tahu kan? Ya, dan saya berharap ini tidak ada yang di bawah 18 tahun ya. Kalau ada, kalau anak Anda di rumah tanya itu apa, Anda bilang roti tawar aja. Oke ya. Nah, tahu ini apa? Impotensi ya. Bahasa Cinanya impoteng gitu. Ini juga akibat dari diabetes. Ya, kenapa? Karena kalau gula darah tinggi itu bisa merusak aliran darah, termasuk aliran darah di penis bagi yang punya penis. Jadi ini terjadi pada laki-laki, karena laki-laki punya penis. Kalau perempuan suka marah-marah. Jadi orang diabetes perempuan suka marah-marah biasanya. Nah, kalau laki-laki ini, nah dia nggak bisa ereksi. Ya sebenarnya bukan hanya ya sebagian besar bisa ereksi, tapi tahan lama nggak, gitu kan? Ereksinya bagus nggak? Nah ini karena darah yang mensuplai.
Pada orang diabetes, darahnya kental, ada penyumbatan di daerah penis. Nah, ini juga menyebabkan yang namanya impoten. Nah, Anda juga boleh bantu selain dari memang dia punya diabetes ini, ya. Kalau 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 orang diabetes selain dari obatnya ataupun misalnya dari gluko kapsul ataupun Citosan, nah ini boleh dibantu dengan kidney care kapsul, ya, Cordi dan yang boleh dibantu dengan Vic Power. Jadi jangan ketemu orang impoten, impoten ya, ataupun dia juga terjadi diabetes, jangan cuma kasihnya Vic Power. Kurang, sumber masalahnya harus diatasi. Citosan atau gluko kapsul harus juga disarankan untuk diminum. Karena itu penyebab utamanya. Kalau nggak bolak-balik nanti impotennya. Ya. Jadi, nah Vic Power ini sangat membantu, Cordi ini sangat membantu dan juga kidney care kapsul. Karena ada hubungannya seksual yang lemah dengan ginjal. Jadi ginjalnya harus dikuatkan biar dia permanen terbantunya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau dari sehari-hari, nah, ada loh buah yang kalau dimakan bagus buat ereksinya. Nah, Anda tahu apa? Terong. Loh, Pak, katanya terong itu nggak bagus. Itu dulu orang Belanda bohongi orang Jawa supaya kan orang Jawa dulu banyak anak tuh. Jadi mereka itu bohongi supaya nggak punya banyak anak. Jangan makan terong. Padahal terong itu kebalikannya. Bagus untuk orang ereksinya yang susah atau tidak maksimal. Ya, mau di oseng, mau di balado, terserah Anda. Oke, dan satu lagi yang paling sering terjadi adalah masalah di kaki. Ya, jadi ini masalah kerusakan saraf dan juga kurangnya aliran darah sampai ke bagian kaki. Sebenarnya bukan hanya kaki ya, di tangan juga bisa, di punggung juga bisa. Pokoknya sering di kaki karena kaki kan sering kesandung, sering gampang luka. Nah ini makanya dikatakan kaki diabetes. Nah ini pasti banyak ditanya orang nih, kan ada yang kering, ada yang basah. Nah ini dia. Kalau kering itu kayak yang di kiri itu, dia luka sembuh, tapi berbekas. Kayak gini, coklat-coklat hitam kayak gini. Coklat lah ya. Kalau yang basah, dia itu kalau nggak dia awalnya luka, lama-lama dia jadi hitam, jadi gangren. Nah, ini yang basah. Jadi dia nggak bisa kering lukanya. Kalau yang diabetes kering, dia diabetes, lukanya bisa kering. Nah masalahnya Anda yang mana? Kan kita nggak tahu. Nah, kalau terjadi luka, ada stadiumnya nih. Kalau stadium 1 gini, ya nanti lama-lama dia makin mendalam nih, makin mengkeroak. Stadium 3 tuh makin lebih parah. Stadium 4 makin lebih parah lagi. Ya. Nah, tuh kayak gini nih. Tuh. Jadi, kita lihat dari hari ke hari makin parah. Ini karena dia makin membusuk. Kalau udah hitam ini membusuk. Kalau nggak ini harus diamputasi kalau sudah udah hitam. Nih, kayak gini nih, gangren, ya. Sudah hitam. Nih. Ini masih potong. Ya. Nggak ada gunanya lagi. Amputasi. Nih, dari awal kayak gini, lama-lama menghitam, tangan juga bisa nih hitam nih kan udah nggak ditarik putus nih. Kalau dia yang udah lama, makanya harus dipotong, diamputasi. Kalau nggak dia makin membusuk ke dalam, membusuk menjalar terus busukannya. Makanya harus diamputasi baik di tangan, di kaki. Nah, salah satu yang bisa membantu adalah Citosan. Jadi Anda bisa taburkan Citosan, tapi sebelumnya Anda bersihkan pakai NaCl. Misalnya di luka kayak gini, Anda bersihkan dulu pakai NaCl, cairan infus kalau beli di apotek. Setelah dibersihkan, Anda taburin Citosan. Nanti dia bisa tumbuh dagingnya lagi tuh. Kalau apalagi yang sudah, misalnya kelihatan tulang, itu bisa tumbuh lagi dalam hitungan minggu. Ya. Nah, tapi jangan lupa Anda tutup lukanya, harus tutup. Tapi jangan rapat-rapat. Tuh kayak gini yang bagus nih. Jadi kalau dia ada luka, bersihin pakai NaCl, ditaburin Citosan, serbuknya, kemudian dibalut perban kayak gini, tapi jangan rapat-rapat. Karena kalau dia pengap, bakterinya makin membusukkan kakinya. Begitu. Sehari bisa ganti sekali atau 2 kali pada saat mandi, nggak apa-apa. Nah, jadi Citosan ini bisa diminum, bisa ditaburkan. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Nah, saya punya pengalaman dengan
citosan ini pada saat orang itu diabetes mengalami komplikasi luka yang susah sembuh bahkan makin parah dengan citosan ya. Ini kayak gini, dia luka diabetes, ditaburkan, dibersihkan, ditaburkan dalam kurang lebih 2 minggu, nggak sampai 2 minggu sih, seminggu lebih sudah membaik ya. Ini efek dari citosan, diminum dan ditaburin. Ada seorang bapak diabetes juga, ya, ini pengalaman dengan citosan. Saat itu lehernya luka. Lukanya itu karena dia ini sering garuk, saya nggak tahu gatalnya kenapa, garuk ekstrim, akhirnya lukanya karena dia ada diabetes, dia nggak tahu. Jadi saat itu dia sudah mulai parah, dia ke dokter, diperiksakan. Ternyata gula darahnya 600. Dia nggak tahu loh tadinya, nggak ada gejala. Tapi gula darahnya 600. Saya sudah bilang tadi kan 5 tahun pertama nggak ada gejala. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit. Ya. Makin lukanya tuh makin lebar kayak gini. Aduh, dokternya akhirnya angkat tangan dan juga angkat kaki. Ya. Akhirnya perawatnya ada yang ngomong, "Tuh, Pak, ada seorang cari aja citosan, bagus tuh." Akhirnya dicari. Akhirnya keluarganya mau cari dan taburin. Kenapa? Karena kalau Anda bayangkan, ini makin membusuk, apa nggak potong bebek angsa? Kaki dipotong masih nggak apa-apa, leher dipotong gimana? Akhirnya ketemulah citosan. Diminum, ditaburin, tuh. Dalam waktu 1,5 bulan, berangsur-angsur membaik. Tuhan kirimkan citosan untuk membantu Bapak ini. Nyawanya selamat. Masa leher mau dipotong? Oke ya. Jadi Bapak Ibu, itulah cerita saya tentang diabetes, dari manis hingga tragis, dan manisnya kita yang tentukan Bapak Ibu. Untuk mau manisnya hidup seperti apa. Ya. Oke, manisnya hidup kita yang tentukan. Ya, baik, kira-kira itu seminar dari saya. Wah, Pak Lalu Bahram ini tidak pernah Ya, lewat. oke dok, Dokter Teddy. Ya, Bu Sania, saya kembalikan ke Bu Sania ya. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Teddy yang sudah membantu menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian di acara seminar kesehatan pada malam hari ini. Sekali lagi, sebelum acara terakhir, kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir mengikuti acara seminar kesehatan pada malam hari ini, untuk kerjasamanya sebentar saja mengaktifkan atau menyalakan kamera Zoom meeting Anda masing-masing untuk record foto bersama dan untuk ditampilkan di video Greenwood Dunia